warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoanya Ibu pimpin ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Jelaskan materi hari ini. Sekarang kalian buka buku tematiknya, baca dulu, nanti Ibu jelaskan. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ibu akan jelaskan materi kita hari ini. Sekarang tontonlah video berikut ini. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Uhu, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Anak-anak, mengapa Dayu batuk-batuk? Karena asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Karena itulah Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Itu dikarenakan udara di bawah pohon rindang terasa segar. Karena itulah saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Anak-anak, berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik, yaitu adanya kelainan pada organ pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Berikut ini cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-22 September tahun 2015. Judul beritanya adalah Kuldesak lantaran jerebu. Nah, kalian baca baik-baik ya. Dari bacaan kuldesak lantaran jerebu di atas tadi, kalian buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini.
Kalian buat tabelnya seperti ini ya. Terdiri dari kolom kata tanya, pertanyaan, lalu jawabannya. Misalnya, Bu Guru akan contohkan. Untuk kata tanya apa, contoh pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Nah, anak-anak, kalian bisa tuliskan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa yang lainnya ya. Jangan lupa tuliskan juga jawabannya. Kata tanya kedua yaitu siapa? Contoh pertanyaannya, siapa narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya adalah narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Nah, anak-anak, itulah contoh membuat pertanyaan menggunakan kata tanya siapa. Kalian buat ya pertanyaan yang lainnya dengan menggunakan kata tanya yang sama, kemudian jangan lupa tuliskan jawabannya. Kata tanya berikutnya, di mana? Contoh pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Nah, kalian juga tuliskan pertanyaan lainnya menggunakan kata tanya di mana. Jangan lupa tuliskan pula jawabannya ya. Berikutnya, menggunakan kata tanya bagaimana. Contoh pertanyaannya, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Nah, kalian juga tuliskan ya pertanyaan lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan pula jawabannya. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Contoh pertanyaannya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Nah, anak-anak, ini juga kalian harus buatkan pertanyaan lainnya ya, menggunakan kata tanya mengapa. Jangan lupa tuliskan juga jawabannya. Sudah Ibu jelaskan materi hari ini. Sekarang pembelajaran telah selesai, kita lanjut minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.